Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dua juri yang memiliki diri, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dua juri yang kami hormati, perkenalkan saya Tania Ayu Maharani sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi yang berlandasan dari segi filosofis. Ita Alia Rosyadi sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi yang berlandasan dari segi yuridis. Dan Trimedia Farizal Putra sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi yang berlandasan dari segi sosiologis. Tekstur Tamen Skripta, hukum memang kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Kami di sini menolak adanya mosi penghapusan ambang batas parlemen karena ambang batas parlemen telah menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk lanskap politik suatu negara. Ambang batas ini merupakan persentase suara minimal yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum agar mendapatkan kursi di parlemen. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ambang batas parlemen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penerapan ambang batas ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi yang berlebihan. Bukankah lebih baik memiliki pemerintah yang stabil daripada yang terus-menerus terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif? Wahai Dewan Juri yang terhormat, ambang batas jelas berkontribusi pada stabilitas politik yang lebih baik, sehingga memudahkan pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil, bukan malah menurunkan kestabilisan koalisi pemerintah. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit, proses pembuatan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan syarat minimal perolehan suara bagi partai politik untuk masuk ke parlemen dapat mengurangi jumlah partai politik yang terlalu banyak. Hal ini akan memudahkan pembentukan koalisi pemerintah yang solid dan efektif, sehingga memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Jika dilihat dari sejarahnya, banyak juga negara yang menerapkan ambang batas parlemen. Contohnya adalah Eropa. Banyak negara juga menerapkan ambang batas parlemen, umumnya antara 3-5%. Selain itu, yang memiliki ambang batas 10% adalah di Turki. Sebaliknya, kita bisa melihat Italia pada tahun 1990-an, yang mana tidak adanya ambang batas parlemen memungkinkan partai-partai kecil masuk dengan mudahnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilitasan politik dan menyebabkan koalisi yang rapuh, serta menyebabkan proses legislasi menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tidak setuju dengan adanya mosi penghapusan ambang batas parlemen. Selanjutnya mengenai argumentasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Equum et bonum ex ex tegum. Apa yang adil dan baik ialah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, kedudukan kami terhadap mosi penghapusan ambang batas parlemen sebagai tim kontra. Maka dari itu, saya akan membuktikan bahwa penghapusan ambang batas parlemen adalah sebuah langkah prematur dan berpotensi merugikan stabilitas serta efektivitas pemerintahan itu sendiri. Namun, sebelum memasuki argumentasi, saya akan memaparkan dampak dari penghapusan ambang batas parlemen. Bahwasanya yang pertama, tanpa adanya ambang batas parlemen akan berpotensi memicu fragmentasi politik yang semakin parah dan menghambat pengambilan keputusan yang efektif, terutama dalam sektor ekonomi. Ketidakpastian politik yang tinggi dapat menakuti investor asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tanpa adanya ambang batas, partai-partai kecil yang berbasis identitas tertentu cenderung akan lebih mudah masuk ke dalam parlemen, sehingga dengan hal ini dapat memicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Lalu yang kedua, ambang batas parlemen mendorong partai politik untuk terus berbenah dan memperkuat basis massa. Dengan adanya partai yang kuat masuk ke dalam parlemen yang memiliki program-program yang lebih matang akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, pemilu dengan banyak partai kecil juga akan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang lebih besar, sehingga mengurangi anggaran yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih penting. Dewan Juri yang terhormat, memasuki konstruksi argumentasi kami bahwa yang pertama, mari kita telah kembali esensi dari demokrasi kita, bahwa pada sila keempat Pancasila dengan jelas menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan permusyawaratan yang efektif. Penghapusan ambang batas justru berpotensi mengambilkan fokus pada kualitas kepemimpinan, karena partai-partai politik kecil yang mungkin tidak memiliki program yang jelas dan dukungan yang kuat dapat dengan mudah masuk ke parlemen. Ini tentunya dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan berdampak negatif pada kinerja pemerintahan. Yang kedua, ambang batas parlemen bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah mekanisme untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Aturan mengenai persentase suara minimal yang harus diperoleh partai politik untuk bisa masuk ke DPR telah ditetapkan sejak pemilu 2009, di mana ambang batas
pemilu 2014, nilai tersebut bertambah menjadi 3,5% dan menjadi 4% dari total suara sah secara nasional pada pemilu 2019 dan 2024. Sesuai pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah memberikan kepastian hukum bagi partai politik untuk dapat bersaing dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 di mana suara rakyat harus terwakili secara efektif, bahwa keputusan-keputusan penting diambil oleh wakil-wakil yang benar-benar mendapatkan mandat dari rakyat. Jalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 telah dengan bijaksana merancang sistem multipartai sederhana sebagai upaya memperkuat lembaga perwakilan rakyat, di mana tujuan dari penyederhanaan dari sistem multipartai ini sendiri bertujuan jelas untuk menghindari fragmentasi partai yang berlebihan dan memastikan adanya stabilitas politik. Dengan banyaknya partai politik di parlemen, justru akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan perdebatan yang tidak produktif semakin besar, yakni dengan penerapan ambang batas parlemen akan memunculkan figur-figur yang berkualitas, karena ketika kita menghapus ambang batas parlemen, maka bukannya tidak mungkin calon-calon yang akan menduduki parlemen bukanlah calon yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, untuk itu saya sebagai pembicara kedua menyatakan tidak setuju dan secara tegas menolak adanya penghapusan ambang batas parlemen. Specus van de Vet, apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Di sini, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasikan secara komprehensif beberapa argumen dari pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Lex semper David remedium, hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri yang terhormat, sebuah kemanfaatan jauh lebih penting dan berguna ketimbang teori-teori keadilan. Dapat diketahui bersama bahwa ambang batas lebih memberikan manfaat karena visi, misi, dan program yang diusung parpol akan lebih jelas, transparan, dan dapat diterjemahkan secara nyata bagi masyarakat. Penghapusan ambang batas justru akan menyebabkan ketidakkondusifan partai karena muncul partai baru yang tidak jelas asal-usul serta tujuannya. Hal ini akan berimbas kepada rakyat yang kebingungan memilih partai yang teruji secara kompeten. Dewan Juri yang terhormat, beberapa poin kami tidak setuju penghapusan ambang batas parlemen karena yang pertama, ambang batas parlemen merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menjelaskan bahwa besaran 4% ambang batas merupakan upaya untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat dengan mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, ambang batas parlemen sebagai formula paling efektif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang kuat. Dapat diketahui bahwa lembaga legislatif tidak dapat dilepaskan dari banyaknya fraksi di dalamnya. Dengan semakin tentaranya partai politik yang ada di lembaga, maka sistem efektif pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga tersebut juga semakin efektif. Artinya, jika semakin banyak partai politik di dalam perwakilan, maka semakin rendah efektivitas pengambilan keputusan sehingga memperburuk kinerja pemerintahan. Dan yang ketiga adalah strategi untuk mengurangi pengeluaran biaya. Telah disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, berbunyi, keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran. Dan tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, alokasi dana yang digelontorkan sebesar 1.000 sampai 1.500 per suara yang diberikan kepada partai politik. Dapat dibayangkan berapa banyaknya anggaran apabila tidak ada ambang batas parlemen. Pada tahun 2019, di mana negara menganggarkan 121 miliar bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Bantuan itu diperkirakan akan bertambah seiring bertambahnya suara yang didapatkan. Jadi, dengan adanya pembiayaan tersebut saja sudah mencakup biaya yang sangat besar. Apalagi jika harus membiayai keseluruhan partai yang masuk di parlemen tanpa adanya ambang batas parlemen. Dewan Juri yang terhormat, sejarah juga telah mengatakan bahwa kondisi konstitusi negara ini telah mengamini sistem ambang batas selama 4 periode berturut-turut, yakni pada 2009, 2014, 2019, dan 2024, yang menandakan bahwa sistem ini memiliki dukungan emosional serta rasional kepada kemajuan pemerintahan. Maka dari itu, kami selaku tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu penghapusan ambang batas parlemen. Kesepian tanpa bekasih. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.